Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimani rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahaduhum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu memanjatkan puja serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan aktivitas rutinitas kita sebagai makhluk terhadap Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat Jumat dengan berjamaah. Mudah-mudahan ini bukti rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan bukti daripada keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bersyukurlah kalian kepadaku, kata Allah, niscaya akan aku tambah rasa syukurmu itu. Kalau kalian kufur, mengingkari nikmat-nikmatku, nikmat yang telah aku berikan kepadamu, niscaya bahwa siksa Allah itu sangatlah pedih. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Utamanya nikmat iman. Nikmat iman itu, walaupun iman itu sebesar biji zahra, bebijian yang sangat kecil, kata Nabi, iman itu pasti ada dalam diri kita. Keyakinan itu pasti ada pada diri kita. Yakin iman atas apa? Bahwa sholat Jumat itu adalah merupakan suatu kewajiban bagi kita, sehingga melaksanakan sholat Jumat. Dan yakin akan rukun Islam yang kelima, yaitu sholat.
Dan sholat itu adalah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin akan itu, berarti kita mempunyai suatu keimanan dalam diri kita. Kalau kita enggak mempunyai suatu keimanan, keyakinan pada diri kita, niscaya kita hari ini, detik ini tidak ada di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Insyaallah sebentar kita lakukan. Entah di mana kita berada, masih banyak toh di luaran sana motor mobil kesana kemari, atau masih ada orang yang masih di kebun, masih ada orang yang masih di sawah ataupun di lautan yang tidak sempat untuk melaksanakan sholat Jumat. Ada? Pasti ada. Kan Ustadz, al-imanu yazid wa yanqus. Keimanan itu kadang lagi naik, yazid, wa yanqusu, lagi rendah. Terbukti dengan adanya suara motor. Itulah dia. Barangkali keimanan kita ketika yang kusuk, sehingga kita di dalam fi maksyiatillah, di dalam barangkali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak sempat untuk melaksanakan sholat Jumat. Jangan ada yang beranggapan bahwa sholat Jumat itu bisa diganti dengan sholat duhur. Itu bisa diganti apabila ketika ada uzur. Uzur berupa sakit, uzur berupa musafir dalam perjalanan. Kalau di daerah-daerah sana masih ada yang melakukan sholat duhur setelah sholat Jumat, itu beberapa sab mengikuti hal demikian. Itu dalam hadisnya tidak ada. Silakan dalam hadis arba'in, dalam hadis apapun, melakukan sholat duhur setelah sholat Jumat, itu tidak ada. Makanya dikatakan orang bid'ah. Bid'ah itu yang mengadakan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya melalui al-hadis. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah nikmat kesehatan yang betul-betul harus kita syukuri. Nikmat sehat jasmani maupun rohani kita. Jasmani, badan kita. Kita syukur alhamdulillah badan kita sehat walafiat, sehingga bisa melaksanakan, melangkahkan kaki kita untuk menuju taqarrub ilallah fi taatillah. Kita harus patut mensyukuri hal ini. Rohani kita, jasmani itu biasanya berdampingan dengan rohani. Kalau rohani kita adalah keyakinan itu dia tadi, keyakinan kepada Allah itu tadi, keimanan kepada Allah itu tadi, sehingga kita bisa melaksanakan sholat Jumat di sini, di tempat yang mulia ini. Semata-mata apa? Ingin mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nanti sebagai balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Kesehatan jasmani maupun rohani kita. Yang ketiga, nikmat kesempatan. Kita masih bisa menyempatkan diri kita untuk melaksanakan sholat Jumat, walaupun begitu sibuknya kita di dalam beraktivitas sehari-hari.
Atas dasar apa? Keimanan kepada Allah yang ada dalam diri kita. Hakul yakin, yakin. Yang selanjutnya adalah nikmat umur panjang. Nikmat umur panjang. 2 tahun kita dilanda oleh sebuah musibah, yaitu virus COVID-19, sehingga kita dibatasi dalam hal ibadah, dalam hal segala sesuatu aktivitas rutinitas kita dibatasi. Dan syukur alhamdulillah kita sekarang sudah terhengkang dari virus tersebut. Kita sudah merasakan normalnya kembali suasana kita berjamaah, kebersamaan kita. Banyak sekali saudara kita, tetangga kita, teman kita, handai tolan kita yang sudah meninggalkan kita barangkali. Entah itu apa, itu dikarenakan penyakit tersebut, atau sakit, atau hal yang lain. Yang harus kita syukuri adalah bahwa kita pada saat ini masih diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dikasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa umur panjang. Kalau kita nengok terhadap Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempunyai umur sampai 65 tahun atau 63. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antara itulah. Kalau di antara kita sekarang ini ada yang umur melebihi daripada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 63 atau 65 tahun, itu betul-betul patut disyukuri oleh kita. Lebihnya itu kasih sayang Allah terhadap kita. Kan bahkan ada sampai 100 tahun, sampai 70 tahun, sampai 1 abad. Ada orang-orang tua kita yang melebihi daripada Nabiullah Muhammad SAW umurnya. Itu patut disyukuri. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya maut. Walau fi burujim musayyadah, walaupun kita berada di tempat yang kokoh sekalipun, maut itu akan datang. Kapan, di mana, dan lagi apa kita, maut itu akan datang kepada kita. Dan kita bermohon kepada Allah, semoga akhir daripada hayat kita adalah husnul khatimah, akhir yang baik. Dan itu yang didamba-dambakan oleh kita semua, dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kemudian yang masih muda, jangan merasa bangga yang masih muda. Yang namanya umur itu sudah datang, malakal maut sudah mencabut nyawa kita. Enggak tahu tua ataupun muda. Kalau sudah di Lauh Mahfuz di sana tercatat bahwa si Anu, si A, si B tanggal sekian hari ini jam segini diambil oleh malaikat Israel, mau tidak mau qadarullah, sudah dikodrat, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas apa yang harus kita lakukan untuk mengisi umur-umur kita sekarang ini? Tentunya taqarrub ilallah Subhanahu wa ta'ala fi ta'atillah, lebih-lebih untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal apa? Lebih getol untuk melaksanakan sholat 5 waktu.
jama'atan afdalu biha fil masjid. Melaksanakan sholat 5 waktu, sholat wajib 5 waktu di masjid. Menderma, memperbanyak sedekah, infak, sedekah. Apalagi sebentar lagi kita melaksanakan ibadah kurban. Di situ dengan cara apapun kita mengeluarkan harta kita yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah yang sangat berat ini, yaitu berkurban. Mau kambing, mau sapi, kerbau, atau apapun sekemampuan kita. Insya Allah kalau diniatkan dengan baik, bismillah, dengan menyebut nama Allah bahwa saya ingin berkurban, insya Allah bisa. Itulah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.